Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat membuat video untuk kebutuhan perkuliahan usul fikih keuangan pada hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ahmad Muhaisin MA selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih Keuangan untuk kelas manajemen 6F Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai mutlak dan muqayyad. Dengan pemateri yaitu saya sendiri, Malkan Yahya Abdillah, dan saya Halimah Safitri Al-Fauziah. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama akan saya bawakan sendiri yaitu tentang pengertian dari mutlak. Yang dimana pengertian dari mutlak ini merupakan lafal yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa adanya batasan. Sedangkan dari segi istilah, mutlak ini merupakan lafaz khusus yang menunjukkan satu atau beberapa perkara yang tidak tertentu dalam jenisnya, tanpa dikaitkan dengan sifat apapun yang mengikutinya. Jadi selain itu, mutlak ini juga bisa kita artikan sebagai lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada pengertian dengan tidak adanya ikatan ataupun dengan tidak adanya batasan yang tersendiri berupa perkataan. Baik, untuk penjelasan mengenai pengertian dari muqayyad akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai mutlak. Nah, ini kebalikannya yaitu muqayyad. Muqayyad adalah lafal yang menunjukkan hakikat sesuatu dengan adanya batasan atau takyid. Dari sudut bahasa, muqayyad ini bisa diartikan sebagai yang terikat. Sedangkan dari segi istilah, muqayyad ini merupakan lafaz yang menunjukkan satu perkara yang tidak tertentu dalam jenisnya, tetapi dikaitkan dengan sifat yang mengikatnya, atau lafaz yang menunjukkan satu perkara yang ditentukan dengan suatu sifat. Jadi tadi kan untuk yang mutlak itu dia bersifat bebas, tidak ada yang mengikatnya. Sedangkan untuk muqayyad ini adalah kebalikannya, di mana suatu hal tersebut sudah tidak bersifat bebas lagi karena ada yang mengikatnya. Baiklah, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah tentang contoh dari mutlak. Adapun contoh dari mutlak ini adalah yang pertama kata rojulun, yang dimana artinya itu lelaki. Kenapa bisa dikatakan sebagai lafaz mutlak? Karena kata rojulun ini bersifat bebas dan tidak ada sifat atau ikatan setelahnya. Yang dimana misalnya kita diperintahkan untuk memanggil seorang lelaki, maka dengan lafaz ini kita bisa memanggil semua lelaki, baik itu yang beriman ataupun yang tidak beriman, baik itu lelaki yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Karena arti dari mutlak ini merupakan sifat yang bebas dan dia tidak terikat dengan sifat yang setelahnya. Adapun contoh yang selanjutnya itu ada pada kata kitabun yang artinya adalah buku ataupun kitab. Dan yang ketiga itu contohnya adalah pada kata imro'atun yang artinya seorang perempuan. Sama seperti kata rojulun ataupun yang artinya lelaki, contoh kitabun dan imro'atun juga bisa dikatakan sebagai lafaz mutlak. Karena kata tersebut juga bersifat bebas dan tidak ada sifat atau ikatan setelahnya. Jadi seperti kata kitabun yang artinya buku, misalnya kita diperintahkan untuk membeli sebuah buku ataupun kitab. Jadi dalam lafaz mutlak ini kita bisa membeli buku jenis apapun, baik itu buku yang baru ataupun buku yang lama.
Baik itu buku yang berukuran besar ataupun buku yang berukuran kecil, atau bisa juga buku yang harganya murah ataupun buku yang harganya mahal. Begitulah kira-kira sifat dari lafaz mutlak yang tidak ditetapkan ikatan dan sifat setelahnya. Contoh dari dalam Al-Quran itu ada pada surah Al-Ma'idah yang terdapat pada ayat 89, yang dimana dalam ayat tersebut dijelaskan apabila ada seseorang yang melanggar janji ataupun sumpah, maka ia akan dikenakan denda atau bisa dikatakan sebagai kafaroh. Atau adapun denda ataupun bayaran yang harus dilakukan adalah membebaskan seorang hamba, atau dalam bahasa Arab itu hamba ini bisa dikatakan rokobah. Jadi lafaz mutlak dalam ayat Al-Quran surah Al-Maidah ini terdapat dalam kata rokobah. Jadi kenapa kata rokobah ini dikatakan sebagai lafaz mutlak juga? Karena lafaz ini bersifat bebas dan tidak terikat, di mana bisa diartikan kita bisa membebaskan seorang hamba yang bagaimanapun, baik itu hambanya yang beriman ataupun yang tidak beriman, yang penting ia seorang hamba. Jadi setelah kita membebaskan seorang hamba, maka denda ataupun kafaroh yang kita laksanakan itu akan bebas dengan kita membebaskan seorang hamba. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan dari contoh lafaz mutlak. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari lafaz muqayyad. Di sini salah satu contoh yang saya ambil yaitu rijalun mu'minun atau lelaki beriman. Kenapa ini dikatakan lafaz muqayyad? Kata ini dapat dikatakan sebagai lafaz muqayyad karena lafaz tersebut tidak bersifat bebas. Karena sudah ada sifat yang mengikuti kata lelaki atau rojulun, yaitu kata beriman atau mukminun. Nah, sebenarnya bukan rojulun mukminun saja. Contohnya bisa kita bikin rojulun kafirun atau lelaki yang kafir, rojulun muslimun, lelaki yang muslim, atau rojulun munafikun, atau lelaki yang munafik. Dan bisa kita ganti juga, nggak harus rojulun aja, bisa juga kitabun. Kitabun jadidun, yaitu kitab yang baru, atau kitabun rohisun, kitab yang murah, atau kitabun soghirun, kitab yang kecil, kitabun kabirun, atau kitab yang besar. Nah, jadi dia yang penting ada kata sifat yang mengikutinya. Jadi kata tersebut tidak berdiri sendiri. Kalau mutlak tadi kan katanya kata tersebut berdiri sendiri, seperti rojulun saja. Sedangkan kalau muqayyad dia ada kata sifat yang mengikutinya, yaitu seperti rojulun mukminun tadi. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan dari firman Allah di dalam Al-Quran. Di sini saya mengambil contoh dari surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudhu, yang artinya saja yang akan saya bacakan, yaitu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Di sini nih ada dua lafaz muqayyad yang saya temukan. Yang pertama adalah hai orang-orang yang beriman. Di sini Allah hanya memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, jadi tidak semua orang di bumi. Jadi Allah membuat hai orang-orang yang beriman saja. Selanjutnya, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Di sini yang harus dibasuh di dalam berwudu itu bukan seluruh tangan, karena sudah ada batasan yang ditetapkan oleh Allah, yaitu sampai hanya dengan siku. Jadi kita berwudu hanya dari tangan sampai dengan siku. Tidak harus semua sampai ke bahu, tidak. Karena sudah ada batasan yang ditetapkan. Mungkin itu penjelasan dari contoh muqayyad. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi mutlak dan muqayyad ini. Terima kasih kepada para penonton yang telah menonton serta menyaksikan video kami kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.